Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pendengar, pemirsa semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi saat ini. Kita masih jumpa di dunia, masih punya kesempatan untuk memanfaatkan waktu sebagai modal hidup. Kita manfaatkan untuk membina diri kita, masa depan kita di hari tua, masa depan kita di alam kubur, alam barzah, masa depan kita di akhirat. Disinilah tempat kita membina diri. Untuk nasib di sana ditentukan dengan amal kita, perbuatan kita sekarang di sini. Untuk kali ini kita membahas untuk apa? Kita bersiap-siap tadi. Bersiap-siap untuk memenuhi undangan Allah. Allah mengundang kita. Dia yang ciptakan kita, dia yang pindahkan kita kemana saja suka-suka dia. Dia ciptakan kita ruh. Ruh ini yang dari tiupan Allah. Dari tiupan Allah. Nah, dari alam ruh, Allah pindahkan kita masing-masing ke perut ibu. 9 bulan beberapa hari di perut ibu itu kita dibikinkan badan. Untuk di dunia menggunakan badan. Nanti keluar di dunia, badan tidak ikut. Badan untuk di dunia saja. Dulu kita tidak ada badan. Hidup tanpa badan. Di perut ibu dibuatkan badan, jisim kita ini. Dari mani, indung telur. Cairan itu dalam 9 bulan beberapa hari bisa menjadi daging, menjadi tulang, dibungkus kulit di muka dibolongin di sini 2 untuk menghirup udara, itu jadi hidungnya ditutup lagi dengan kulitnya ditunjang tulang, kalau tidak ditunjang kita nafas dia masuk nutup. Subhanallah. Lubangnya ke bawah, kalau kita mandi jadi tidak masuk air. Mata di sini dibelah juga untuk bisa melihat. Semua dari mani tadi. Jadi tulang, jadi kulit, jadi daging, jadi mata. Di dalam ini banyak lagi berapa juta saraf tak tahu saya. Dokter tahu itu. Makanan itu disebar kemana-mana. Mesti diciptakan 9 bulan lebih itu proses jadi badan seperti ini. Ada kaki, ada jari, ada ruas, ditekuk-tekuk. Subhanallah. Itu di perut ibu 9 bulan lebih. Nah, dari perut ibu kenapa digunakan kasih badan? Supaya kita bisa berkarya. Ada raga bisa mengutarakan isi pikiran dan perasaan. Kita bisa Allahu Akbar. Artinya apa? Kita mengucapkan pada Allah, Engkau maha besar, aku kecil, aku nyerah. Kita bisa ruku, dia ada ruas-ruas ini bisa ditekuk, menyatakan kepada Allah, aku mau nurut. Kita bisa bersujud, ada tekuk juga, semua ditekuk, lutut tekuk, semua jari-jari kaki tekuk, semua ditekuk, semua bersujud pada Allah, janji pasrah, setia, nurut, memperagakan isi pikiran dan perasaan kita, isi ruh kita diperagakan oleh tubuh. Kenapa? Supaya bisa direkam oleh rekaman Allah yang nanti dijadikan bukti di akhirat. Nanti keluar dari dunia sudah nggak ujian lagi, ini badan tidak dibawa. Ruh saja lagi di alam kubur, sekarang ruh semua hampa rasa. Jadi dendam benci tidak ada lagi, tapi senang juga belum, masih hampa saja di alam kubur menunggu kiamat. Nah, sekiamat nanti baru lain lagi hidup. Dia di alam kubur, di alam barzah itu kumpul dengan kakek kita, orang tua kita, ayah ibu kita, kumpul mesra. Tapi setelah kiamat di padang mahsyar sudah tidak mengenal lagi ayah ibu anak, masing-masing dirinya, karena mengalami luar biasa itu. Saringan terakhir pilihan dari dunia sampai di sana, dipilih mana yang pantas untuk menghuni surga, pantas untuk memenuhi undangan Allah di istananya sana, dipilih. Dari suratannya, mizan, timbangan, pengadilan, sampai ke haud. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, untuk itu di dunia ini kita punya kesempatan untuk menyiapkan diri.
dandan supaya bisa layak tinggal di surga Allah, di istana Allah. Karena manusia pilihan. Nggak mungkin yang kotor bisa tinggal di sana Allah, tidak mungkin. Jadi di sini kita punya kesempatan untuk mensucikan diri. Bersiap-siaplah. Kenapa? Tetap Allah panggil. Ada yang diundang kembali. SK-nya sudah ada. Tanggal dan menit, detik, tempat kita keluar dari dunia, saat kita keluar dari dunia, kapan, di mana, itu sudah semua sudah keputusan dari Allah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu SK keputusan dari Allah. Semua kita sudah dihukum harus keluar dari dunia. Mati itu bukan hilang, mati dalam arti kata badan yang mati. Kitanya tidak mati, ruhnya kita tidak mati, hidup tetap. Matinya badan. Badan sudah nggak dipakai lagi, sudah nggak ada gunanya, sudah selesai. Sudah memperagakan dia bertakwa apa tidak, sudah diperagakan oleh kita sendiri, sudah direkam oleh Allah. Akan ditayangkan nanti. Jadi tubuh nggak usah lagi tinggal sana di lahat, Balikpapan, kembali ruh pada Allah. Agar kita bisa kembali suci, sehingga kita menjadi orang yang memenuhi panggilan Allah untuk istananya. Mana itu undangannya? Undangannya ada tulis di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu dia, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, artinya yang bersih. Allah sayang betul. Kembalilah kepada Allah. Ila Rabbi, kembalilah kepada pemeliharamu. Radiyatan artinya engkau senang, Allah pun senang padamu. Engkau senang pada Allah, engkau senang ditakdirkan apapun oleh Allah, ditakdirkan mati senang. Allah pun mardiyah, Allah pun meridhai, senang pada kamu. Saling rindu. Allah mengundang karena dia rindu. Dan kita senang diundang karena rindu juga pada Allah. Itu akhiran yang husnul khotimah, yang bagus. Selamat. Wadkhuli fi ibadi, kumpul bersama hamba-hamba kesayanganku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Minggu lalu sudah saya sampaikan, Allah tidak sebut surga Jannatun Naim, tidak sebut surga Firdaus. Itu ada lain buat yang lain. Tapi ini khusus untuk kesayangannya, jannati, surgaku. Artinya di istana Allah. Sayang, pasti. Ibu bapak hanya melahirkan anak. Luar biasa sayangnya. Apalagi Allah. Dia bikin, dia pelihara, dia jaga. Subhanallah. Disediakan semua kebutuhan hidup selagi di dunia. Oksigen, beras, jagung, semua dibuatkan. Sampai yang gak penting dibikinkan untuk senang-senang saja. Bunga-bunga, wangi-wangian. Subhanallah. Buah-buahan pisang aja sebenarnya cukup lah. Tapi banyak buah-buahan. Kalau kita bersyukur akan diberikan lagi lebih daripada itu. Sana nanti. Ya Allah akan kuberikan lebih, semuanya menyenangkan. Tapi dites dulu. Mau bersyukur apa tidak. Sujud kepada Allah. Sujud. Akan diberikan di sana. Kalau tidak bersyukur bagaimana? Baru dikasih nikmat-nikmat sedikit di dunia tidak bersyukur. Mana mungkin mau bisa tinggal di sana lagi bersama Allah. Tidak mungkin. Semua orang memproduksikan barang. Dipilih mana yang bermutu. Taruh di tempat yang indah. Yang tidak bermutu dibuang ke sampah. Allah juga menciptakan manusia. Dia mau pilih mana yang khairul bariyah. Mana yang syarrul bariyah. Itu dalam Quran. Khairul bariyah yang baik. Tempatnya di surga. Yang syarrul bariyah tempatnya di sampah. Sampah akhirat namanya neraka. Azanallahu min dzalik. Baik. Jadi modal waktu ini, waktu masih hidup tuh modal yang paling mahal itu modal. Punya waktu. Nah waktu ini kita gunakan untuk kehidupan kita hari tua. Sudah tua kan tidak bisa belajar, sekarang belajar. Hari tua tidak, mata sudah gerem, sekarang banyak baca Quran dan lain-lain. Kan gitu. Hari tua sudah tidak bisa mencari nafkah, ya cari nafkah sekarang banyak-banyak. Itu ibadah banyak-banyak, ampun masih kuat kan gitu. Nah itu membina diri, mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan Allah. Tentu kita pergi ke undangan itu, coba aja orang diundang ke istana presiden. Dandannya sebelum seminggu.
sudah dandan, sudah bersiap-siap. Datangnya pakai segala rapi betul. Nah, kita ini dipanggil Allah, sayang, pindah ke istana Allah. Dandanannya rohani, badan didandanin, badan kan tidak ikut, badan tinggal di lahat. Ruhnya, bersihkan ruhnya, bersihkan. Dibuang segala sampah-sampah sih. Itu. Nah, jadi artinya bersiap-siap di sini ya berdandan lah. Tapi rohani yang didandani, yang saloni, yang disucikan, dibersihkan, rohani dengan ibadah. Puasa, ibadah dan lain-lain itu membersihkan rohani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti diri kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita sekarang sedang menuju kembali kepada Allah. Siapapun dimanapun kita berada, siapapun dia namanya, sedang kembali kepada Allah. Dalam perjalanan pulang. Pulang kemana? Ke tempat dulu asal. Tempat asal dari mana? Dari Allah, kembali ke Allah ruh. Itu raji'un. Itu pasti. Pasti. Tidak ada yang tidak kembali. Semua pasti mati. Pasti kembali. Tinggal tunggu tanggalnya. Sudah oke sebenarnya. Tanggalnya sudah oke. Tinggal karena ditutupin. Untuk kita tidak dikasih tahu. Dadakan. Di situlah makanya kita bersiap-siap. Memenuhi undangan Allah. Dandanlah dari sekarang. Dandanin hatinya dengan ibadah biar bersih. Biar jadi hamba kesayangan Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu insyaallah. Karena diri kita milik Allah. Kepunyaan dia yang pelihara, dia yang memberi makan, dia yang menghidupkan segalanya. Jadi dialah yang berhak. Kita tinggal siap-siap kapan mau dipindahin ke sana. Ya, siap, tinggal nunggu. Sudah undangan datang, berangkat dengan senang hati. Karena diri kita semua milik Allah. Kalau sudah mau pindah ke sana, yang berguna di sana apa ya? Semua yang amal kita di sini, yang lillahi ta'ala karena Allah, itu berguna pasti di sana. Dan itu mensucikan hati. Salat mensucikan hati, zakat mensucikan hati, puasa mensucikan hati. Baca Quran apalagi mensucikan hati semua. Itu kita kerjakan semua, insya Allah. Ruh kita suci. Itu yang meninggal husnul khotimah. Itu yang masuk mutmainnah. 3 itu yang bikin mutmainnah itu. Tu'minu biliqa'ik. Selalu ingat akan kembali kepada Allah. Tidak lupa. Ingat, banyak ingat. Ingat akan kembali kepada Allah. Ingat. Mana bisa, kalau tidak ingat, mana bisa siap. Ingat. Bersiap-siap selalu. Ridho apapun takdir Allah. Pahit, manis, getir, pedas, nikmati saja. Terimalah. Pasti disayang Allah. Itu semua ujian. Wa taqna'u bi'ata'i. Puas atas apapun yang Allah berikan. Tadi menerima, sekarang puas. Alhamdulillah. Biasanya rezeki agak banyak. Ini ada corona, berkurang. Semua yang dagang, yang kerja, semua sedang berkurang. Ridho. Boleh berusaha, tapi hati tetap ridho. Masih tetap alhamdulillah, masih bisa bernafas. Masih ada yang dimakan. Itu namanya orang yang sudah dekat pada Allah. Selalu ingat akan jumpa Allah. Ridho apapun takdir Allah. Diapain hukum Allah gimana pun dia senang. Dan dia puas berapapun yang Allah berikan. Dia tidak congkak ketika lapang. Tidak putus asa, stres ketika susah. Mutmainnah, tenang terus. Jadi itu siap-siap untuk akhirat itu. Jadi nggak mungkin di akhirat itu kita bawa emas-emas batangan. Lim Siliong tidak bawa gedung-gedungnya itu. Kemarin juga Bapak Ciputra ya. Gedungnya banyak. Tidak dibawa, ditinggalkan. Semualah, tinggalkan semua. Yauma la yanfa'u malun. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara 88-89. Setelah panggilan ke akhirat, begitu meninggal, rumah, harta semua tidak berguna lagi. Apa yang berguna? Itu tadi.
yang kembali kepada Allah, sudah dandan, sudah rapi, hatinya sudah suci, sudah bersih, tidak ada syirik, tidak ada nifak, munafik tidak ada di sini, dusta tidak ada lagi, benci nggak ada lagi, dendam nggak ada lagi. Itu pengantin, bukan yang bom bunuh diri jadi pengantin. Ini suci hati. Mana bisa orang bunuh orang mau masuk surga? Nanti di akhir di surga dia bawa bom lagi, kacau surga. Jadi itu disaring. Janganlah beragama ini ikut-ikutan. Orang suruh begitu mau percaya saja. Gunakan akal. Allah kasih akal untuk apa? Ya Ustaz banyak, pendapat banyak. Kita saring pakai akal kita. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Akal dan Al-Quran itu sejalan. Nur ala nur. Tapi akal diqurankan, jangan Quran diakalin, ya kan? Quran diakalin, tafsirnya disesuaikan dengan pendapatnya, auzubillah. Akalnya diqurani, itu mazhabnya diqurani, partainya diqurani, bukan Quran dipolitiki, politiknya diqurani. Itu sebenarnya beragama seperti itu. Al-Quran yang kita dapat ada dalam pikiran kita, ada dalam akal kita, ada dalam perasaan kita, ada dalam emosi kita, ada dalam khayal kita. Khayalnya pun harus diisi ilmu Al-Quran, sehingga khayalnya positif, khayalnya bisa bikin obat, khayalnya bisa bikin hal-hal yang hebat. Bukan hanya memikirkan bagaimana menjebak orang, bagaimana menipu orang. Nah, itu asalnya dari khayal itu. Nah, itu khayal itu harus diislamin, pikiran diislamin, perasaan diislamin, seperti itu. Kita taruh iman di sana. Sebab Allah menilai perbuatan itu dari segi motivasinya, niatnya. Tergantung niat, pahala dapat pahala atau tidak, diterima Allah atau tidak, tergantung niat. Kalau saya membagi makanan, beras, sembako 1.000.000 ton, tapi niat saya untuk kampanye, ya di sisi Allah tidak ada apa-apa. Nah itu niat yang menentukan. Segala perbuatan ditentukan oleh niat. Allah terima tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Nah, supaya mendapat qalbun salim, apa yang harus dipenuhi? Apa yang bisa kita kerjakan dalam bersiap-siap memenuhi panggilan Allah kembali kepadanya, supaya bisa ditempatkan di istananya, jannati, kata Allah, surgaku. Yang lain nanti di Firdaus, Jannatun Naim, Jannah apa banyak. Tapi ini orang-orang yang betul-betul mutmainnah itu tadi. Bersama Allah, di surga Allah. Jadi apa yang harus diperbaiki? Yang harus kita persiapkan? 1, selalu berniat baik. Karena segala perbuatan ditentukan oleh niat. Jangan ada niat tidak baik. Buang cepat-cepat, masih baru dalam pikiran, baru dalam perasaan, mau ngedendam orang, mau ngejebak orang, buang-buang secepatnya. Jadi kalau mau mendapat mutmainnah, jiwa mutmainnah, dari masih dalam pikiran itu sudah diperbaiki. Niat. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Az-Zubat, fasahhihin niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Fasahih, perbaikin niat sejak awal sebelum berbuat, perbaiki niat dulu. Wa'tiniha, dan niatkan lagi saat akan berbuat. Saat akan berbuat niatkan lagi. Lillahi ta'ala. Aku mau membantu muslimin yang susah ini, memberi sedekah atau apapun, karena Allah. Aku tidak mengharap puji siapapun, tidak mengharap apapun, balasan apapun dari manusia. Itu keluarga Nabi. Dalam Al-Quran, surat Al-Insan. Pada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, 3 hari tidak makan, tidak buka puasa, hanya air. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi makan pada kalian ini semata-mata cari muka Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharap balas wala syukur, walaupun ucapan terima kasih. Karena sifat mereka seperti itu. Inilah manusia yang sebelum meninggal sudah dapat titel dari Allah. Titel Al-Abrar. Innal abrara lafi na'im. Orang yang abrar itu hidup dalam penuh nikmat.
Jadi innamal a'malu binniyat tadi kita usahakan dalam berbuat apa saja. Ikhlaskan. Ini semata Allah. Karena tidak berguna. Pujian orang tidak berguna. Berapa banyak mantan-mantan raja dan presiden ketika hidup dipuja-puja, dipuji-puji. Di televisi mukanya tiap hari nongol di surat kabar, di majalah selalu. Sekarang dia sudah di alam barzah sana, apa gunanya itu semua? Puji-pujian. Dimaki-maki, nggak apa gunanya makian, itu juga sudah habis, sudah hilang. Yang abadi apa? Yang kesana tadi. Itu mutmainnah, jiwa mutmainnah. Perbuatan baik, amal soleh, itu yang dibawa ke akhirat. Itu satu. Selalu berniat baik. Sebelum berbuat, pikir dulu niatnya, rubah. Ada salah niat nggak? Ada embel-embel ingin cari puji nggak? Itu kita hati-hati. Jangan sampai amal kita yang banyak itu, pahala kita yang banyak itu, anggap aja satu barang-barang paket-paket dan berapa kontainer pahalanya itu, sampai di akhirat dibuka udah busuk semua. Kalau niatnya salah, busuk semua itu amal. Ya, sedih kan? Sia-sia itu. Maka itu fasahihin niat. Perbaiki niat sebelum berbuat. Dan niatkan lagi pada saat menjelang akan berbuat. Niatkan lagi. Nawaitu apa gitu. Itu bahasa kita aja lah. Saya niat mau memberi beras ini, sedekah ini karena Allah. Tidak mengharap pujian, tidak mengharap terima kasih, tidak mengharap balas. Setiap mau berbuat baik, perbaiki niat, jangan sampai busuk. Sayang kalau perbuatan sudah banyak, begitu hebat, banyak tapi busuk. Wah. Pilih deh, mau mangga satu truk busuk, apa satu buah tapi matang, harum, bagus. Satu buah. Nah itu jadi hati-hati dalam beramal ini. Jaga, ini syaratnya mau mencapai jiwa mutmainnah. Jaga niat. Innamal amalu binniyat. Diterima atau tidaknya amal itu tergantung niat. Niat yang ikhlas, amalnya ada salah-salah sedikit, Allah maklumin. Insya Allah Allah terima. Allah kita itu sangat bijaksana. Tapi kalau sudah salah niat, ya nggak bisa. Misal ada orang yang protes, Tuhan saya waktu itu sudah bagi-bagi ini, bagi-bagi itu loh. Kan kamu waktu itu niatnya minta dipuji orang. Kamu kan udah dapat pujian, ya udahlah. Kamu nggak niat ke saya, ya nggak ada apa-apa dari saya. Datang lagi saya bagi beras ada 100 ton. Waktu itu kan kamu sedang kampanye untuk jadi anggota DPR. Kamu sudah jadi anggota DPR, ya sudah nggak ada urusan sama aku. Ya kan begitu. Nah, jadi innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Perbaiki niat, perbaiki niat. Semuanya, presiden, menteri, anggota DPR, polisi, niat mengurusin rakyat, melayani rakyat, itu pahalanya besar. Kalau udah salah niat, ya jangan harap apa-apa dari Allah. Ini hukum. Allah begitu sudah putuskan seperti itu. Tidak bisa ditaruh. Saya hanya menyampaikan. Sebelum terlambat, perbaiki semua niat. Kalau dia cari nama apa sih? Nggak dapat apa-apa. Kita sudah meninggal, kita dikenang, dibuatkan patung kita. Dan terus kitanya di akhirat kesenangan karena ada patung kita di dunia. Ya enggak lah, paling tempat burung bertengger di situ. Ya kan? Nah, itu tak ada guna. Ingat itu. Tolonglah. Jangan sampai amal kita sia-sia. Insyaallah, apa saja dakwah lillahi ta'ala. Salah niat ya sudah. Niat. Tergantung niatnya. Yang niat ingin dibayar oleh siapapun, entah dari mana, banyak uangnya itu, ya sudah dia dapat uang. Dari Allah nggak ada apa-apa. Tapi kalau ceramahnya berdasarkan pesanan dari yang bayar, memutar balik kebenaran, membohongi masyarakat, wah itu malah dapat dosa besar. Nah, itulah berhati-hatilah kita. Jangan anggap kalau sudah dakwah itu semuanya suci. Tidak. Niatnya berdakwah untuk apa? Mengajak untuk kepada Allah, menyampaikan, ya insya Allah murni. Tidak ada yang lebih tinggi pangkat daripada orang yang berdakwah. Surat Fussilat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih indah daripada yang menyampaikan ajakan kepada Allah. Lillahi ta'ala, murni.
dakwahnya lillahi ta'ala. Tidak berdasarkan pesanan-pesanan dari manapun. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, selalu berniat baik. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Saya ulangi lagi, berprasangka baik kepada Allah. Husnuzan billah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku, sikapku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Nah, itu. Maka itu saya sampaikan minggu lalu. Bukan Allah yang menciptakan bencana seperti corona itu. Itu memang ada barang itu, tapi disebarkan oleh manusia. Allah justru membuat obat penangkal, antibodi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah yang menguasai makhluknya, hambanya. Di bawah kekuasaan Allah, segala isi badannya itu. Dari rambut sampai kaki, dalam perut, dalam dada, dalam semuanya itu di bawah pengawasan Allah. Terus apa lagi kata Allah? Wa yursilu alaikum hafazah. Dan Allah masukkan di tubuh kita itu penjagaan, hafazah. Maaf, di terjemahan kita ini, Quran terjemah kita ini, tafsir kita ini semua mengartikan hafazah itu malaikat. Sekali lagi, Allah kalau nyebut malaikat langsung malaikat, nggak pakai bahasa lain. Kalau bilang hafazah bukan malaikat. Allah mengirimkan, memasukkan dalam tubuh kita penjagaan imun. Antibodi itu Allah yang bikin untuk menangkal segala virus. Makanya anak muda-muda yang umurnya itu tidak banyak terkena. Masih kuat antibodinya. Yang tua itu semua sudah lemah, matanya lemah, pendengarannya lemah, penglihatan lemah, antibodi pun melemah. Itu semua sudah takdir Allah seperti itu, melemah. Tapi kalau mau dibantu dengan kuatan, ya insya Allah. Tapi walaupun demikian, tergantung takdir Allah. Kalau dia belum waktunya aja, dia berobat semua. Berobat tapi harus berobat. Kalau hafazahnya tidak kuat, obat itu menguatkan hafazah. Bukan mengobati, membunuh koronanya, itu bukan. Itu mati sendiri nanti. Kalau badannya kuat, antibodinya. Itu. Dari sejak kita dilahirkan sudah ada minum susu pertama dari dada ibu. ASI itu sudah ada antibodi. Allah yang taruh di situ. Allah yang tempatkan di situ. Sampai sekarang ada antibodi. Kuman banyak di sekeliling kita. Bakteri banyak di sekeliling kita. Hafazah dari Allah. Penjagaan. Dokter menguatkan itu. Obat-obat menguatkan itu, hafazah. Antibodinya. Kata Allah, hatta iza ja'ajalhum. Kalau memang sudah waktunya dia wafat, aku undang dia. Yang baik tentunya. Kalau yang nakal bukan diundang, ditangkap sama malaikat maut. Ada yang apa itu kalau KPK itu tertangkap tangan. Ya kan? Ada yang tertangkap tangan lagi judi. Malaikat cabut nyawanya diserang dia, auzubillah. Tertangkap tangan. Tapi kalau ini diundang, cabut nyawanya juga indah. Thayyibin, disebut di Quran thayyibin. Indah dicabut nyawanya. Allah sayang. Sayangnya luar biasa. Kalau tidak sayang, Allah tidak turunkan hujan. Allah tidak sayang, apa yang tidak sholat pun Allah tidak sayang, tapi kasihan. Allah kasihan, Rahman. Daripada yang ibadah, Rahman Rahim, double. Sayang. Kalau itu dikasihan saja, tidak disayang. Dia Rahman Rahim. Nah itu lihat. Semua dari tanah keluar, nggak pernah berhenti. Itu buah-buahan. Itu padi. Itu anggur. Padang pasir yang kering kerontang, keluar kurma. Di dalam kurma itu semua kebutuhan tubuh kita ada di situ. Berapa tahun yang silam orang Arab tuh belum kaya itu hanya makan kurma sepanjang tahun. Hidup. Mana padang pasir yang kering kerontang, tidak ada gula, tidak manis pasirnya. Kurmanya manis ya. Hujan juga jarang. Oh subhanallah. Kekuasaan Allah itu kelihatan. Hanya orang buta yang tidak bisa melihat Allah dan kebesaran Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan katakan ini Allah membuatkan tentara pembunuh. Corona itu manusia yang buat.
Coronanya ada manusia yang sebarkan, bikin bahaya. Seperti whisky. Apa Allah bikin whisky? Tidak pernah Allah bikin whisky. Allah bikin anggur, bikin buah-buahan, oleh manusia dirubah menjadi whisky. Semua yang jahat buatan manusia. Allah Rahman dan Rahim, ngasih penyayang. Yang tidak Islam pun Allah tetap kasihan, dikasih makan, kasih rezeki. Ditunggu, dikasih kesempatan sampai akhir mautnya, barangkali mau beriman. Dikasih waktu, dikasih hair. Nanti kalau sudah wafat tidak ada hair. Ya, di akhirat minta hair semua itu. Itu di Quran disebut, ya laitani, ya laitani. Ya Allah, beri aku waktu sebentar, ketika aku pasti takwa, aku pasti sujud. Kata Allah, kalau aku kasih kamu 1000 tahun pun, kamu tetap seperti itu. Jadi Allah cabut nyawa itu karena Allah kan sudah nggak mungkin. Nah itu alhamdulillah. Nah itulah. Jadi kita ngerti ya, satu tadi kalau mau mencapai jiwa mutmainnah itu selalu berniat baik, selalu berniat baik. Kedua, kepada Allah berprasangka baik. Kepada Allah harus berprasangka baik. Sakit pun ada hikmah, tetap Allah sayang. Kita dikasih sakit itu Allah sayang, percayalah sama saya. Berapa banyak orang sakit yang merokok berhenti, yang suka judi berhenti, suka berhenti. Tidak aja sekarang ini Allah kasih manfaat dengan adanya corona, tapi memang buatan manusia. Tapi Allah lihat, biarkan jadi judi-judi stop, semua maksiat stop. Dunia sekarang bersih. Dunia sekarang bersih, judi-judi di mana itu, di Chicago, di mana tempat-tempat judi itu semua tutup sekarang. Tempat maksiat semua tutup. Bersih. Kemungkinan, saya tidak tahu, tapi saya punya keyakinan sendiri. Kebersihan ini, jadi bersih ini, mungkin menjelang datangnya Ratu Adil. Menjelang datangnya imam yang dinantikan. Karena masakan Tuhan biarkan dunia seperti ini. Kezaliman di mana-mana, penindasan di mana-mana. Lihat saja di mana negeri Islam hancur, PBB diam. Kalau negeri bukan Islam baru ribut sedikit sudah kirim pasukan. Menjaga keamanan, tahapan namanya. Tapi di negeri Islam itu hancur, Yaman, di Syria, di Irak. Tidak ada keamanan datang, tidak ada PBB turun, tidak ada Dewan Keamanan. Sudah mati berjuta-juta yang kolera lah. Macam segala. Malah dikasih senjata terus. Sudah tidak ada keadilan. Manusia sudah tidak berperi kemanusiaan lagi. Pancasila hanya untuk lagu, untuk pidato. Semua Pancasila. Tidak ada yang mengamalkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa saja tidak ada. Padahal itu indah sekali. Dan itu ketuhanan yang Maha Esa itu luar biasa di Pancasila. Semua sila itu bagus. Jangan mau dirubah Pancasila. Ini ada pihak-pihak yang mau rubah. Yang tidak bertuhan. Mereka takut pada Pancasila. Jadi bukan agama yang merusak Pancasila, orang yang tidak beragama yang membenci Pancasila. Jadi umat beragama tidak mungkin membenci Pancasila. Yang membenci Pancasila itu orang yang tidak bertuhan. Dia tidak suka kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dia merubah, tidak boleh. Hancur negeri ini kalau itu dirubah. Itu membuat aman sementara sekarang ini. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu artinya. Tidak perlu ditafsirkan, sudah jelas seperti itu. Esa siapa juga tahu artinya satu. Jelas itu. Jadi sekarang berprasangka baik kepada Allah. Allah, kalaupun ada yang meninggal, Allah wafatkan. Bukan Allah bunuh, Allah wafatkan. Karena dia yang bikin, yang ciptakan. Dia wafatkan badannya, ruhnya tetap hidup. Kita sakit itu pasti ada hikmah. Allah, kita minta pembimbingan dari Allah, minta hidayah. Allah sudah bisikin macam-macam kita belum bisa tahu. Mungkin Allah kasih sakit. Dengan sakit mungkin orang jadi tobat, itu hidayah. Jadi sakit dia jadi sholat, jadi sakit dia punya waktu untuk baca Quran. Banyak. Buya Hamka pun ketika dia masuk di penjara, dia senang. Ridho dia. Bagaimana? Alhamdulillah. Dia terima kasih sama Soekarno. Itu jenazahnya dia yang sholatin kan? Dengan seperti itu. Ketika ditanya kenapa, dia bilang saya di penjara jadi punya kesempatan buat tafsir Al-Azhar kan seperti itu. Itu ada hikmahnya luar biasa.
Dan dia bersikap tambah matang, tambah bagus. Itu seorang ulama yang betul-betul bertakwa, yang soleh. Mudah-mudahan Allah beri pahala, dapatkan dia di tempat yang baik, insyaallah. Terima amalnya. Kemudian dua tadi berprasangka baik terhadap Allah. Kita sadar ya, tadi itu saya coba contoh sakit apa saja lainnya itu semua pasti ada kebaikan. Banyak sekali kita nggak paham. Saya beri contoh belum lama itu apa? Tikus ya. Tikus itu ciptaan Allah. Kita remehkan. Dia punya berguna dia nerobos got-got yang mampet-mampet itu oleh dia dibongkar itu. Korek-korek digigit bisa, selain batu bisa gigit. Jadi air jalan itu. Kita nggak bisa masuk parit-parit. Dialah yang masuk itu. Dia bikin lubang-lubang itu. Jadi mampetnya berkurang. Tikus-tikus itu. Tapi memang ada efek sampingnya, dia suka ganggu. Tapi kan diganggu rumahnya nggak bersih. Kalau bersih dia tidak masuk, dia tidak suka yang bersih-bersih. Ya, kenapa itu kabel-kabel ada digigit? Ya di situ ada tidak bersih, ada kurang bersih. Kalau bersih insya Allah tidak. Begitu juga corona ini, kita mesti ada kebersihan. Islam itu paling mengajarkan kebersihan, luar biasa. Setiap saat kita main air terus, cuci-cuci tangan segala macam itu sudah semua lubang-lubang di tubuh kita dibersihkan. Kumur-kumur ya, hidung kita sebelum sholat kumur hidung itu sudah semua udah bagus. Ajaran Islam itu bersih sekali, kita disuruh bersih terus mandi, ada mandi, baju harus bersih. Di Quran wasiyabaka fatahhir, pakaian kamu sucikan, bersihkan tidak boleh najis, tempat sholat, rumah. Itu ajaran Islam. Makanya insya Allah yang bersih-bersih itu insya Allah selamat. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Amal soleh. Amal soleh itu saya sampaikan amal yang tidak salah. Amal soleh ada yang wajib, sudah jelas kita tahu semua seperti sholat. Ada yang sunnah, kita tahu semua, ada sholat sunnah dan sebagainya. Nah selain amal soleh lainnya banyak. Ada miliaran, triliun amal soleh yang bebas. Jadi tidak mesti dikodifikasikan. Itu nggak perlu dalil. Orang tahu mana amal soleh, mana amal salah, tahu. Yang perlu manusia tidak tahu, Allah udah kasih tahu ada di Quran. Yang lainnya bisa diukur dengan akal. Jadi nggak perlu dalil. Puasa di luarnya, puasa Syaban, puasa Ramadan. Silahkan, nggak perlu dalil. Karena sudah ada dalil, boleh. Ada dalilnya boleh. Apa misalnya? Hadis mengatakan tidak boleh puasa pada 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Kan selesai itu. Itu kan dalil. Itu nggak boleh. Berarti yang lain boleh. Mafhum mukhalafah. Paham sebaliknya. Kalau ini dilarang, berarti menurut sebaliknya, ya, yang tidak disebut boleh. Itu sudah ada dalil. Nah, yang melarang, mengharamkan, mana dalilnya? Kalau puasa Syaban haram, mana dalilnya? Dalil dari kepala dia. Dia tidak punya hak bikin dalil. Dia tidak punya hak melarang hukum Allah. Salah itu orang, mencampuri urusan Allah. Orang mau puasa tidak dikasih, padahal Allah tidak larang. Yang kalau memang dilarang disebut, sudah disebut dan nggak boleh. Berarti sudah boleh pasti. Kenapa dia melarang? Nah, dia tidak memurnikan agama. Dia bikin hukum sendiri. Hukum itu dari Allah. Dan Nabi, ulama tidak menyampaikan. Dari Quran dan hadis. Sekarang saya tanya, mana hukum? Dilarangnya puasa Syaban Ramadan. Mana hukumnya? Dia minta hukum boleh sudah ada. Dilarang 5, berarti selain yang 5 itu boleh. Kan begitu. Diwajibkan sholat, berarti pengertian baliknya apa? Dilarang meninggalkan sholat. Gitu. Dilarang 5 ini, berarti selain 5 ini boleh. Setiap ada perintah, pasti ada larangan sebaliknya. Setiap ada larangan, pasti ada perintah sebaliknya. Kalau Anda sedang sakit di rumah sakit, kemudian dokter datang lagi berdiri Anda. Tidak boleh berdiri. Larangan itu berarti perintah apa? Baringlah. Kalau di kantor, jangan berdiri. Duduklah di meja, kerjakan pekerjaan, kerjalah. Itu semua begitu logika itu. Seperti itu. Jadi gak memahami Quran itu harus begitu.
Jelas. Setiap diwajibkan sholat berarti dilarang tidak sholat. Mudah sekali kan? Jangan bikin susah-susah agama yang gampang ini ya. Jadi selalu berbuat baik. Perbuatan baik itu semuanya boleh. Puasa di luar Ramadan, di luar yang diwajibkan, silahkan. Itu termasuk amal soleh. Apalagi baca Quran. Harus ada dalil. Saya hari Kamis mau baca Quran. Mana hadisnya? Astagfirullahaladzim. Di Quran secara umum bacalah Quran. Matayassara minal Quran. Bacalah yang Anda baca. Kapan saja, di mana saja, sambil terjun payung pun boleh, tidak bid'ah. Jangan gampang-gampang. Itu bebas. Ibadah bebas. Mau baca 1 surat, mau baca 3 surat, mau terus baca silahkan. Tidak ada masalah. Zikir di Quran, sabbihuhu bukratan wa sudah. Bertasbihlah pagi, petang, sore, silakan kapan saja. Yang sunnah sudah jelas habis sholat 33. Sekarang ada orang lupa baca 35, lebih 2. Yang 2 bid'ah enggak? Tidak. Yang 33 oke, sudah sunnah itu dapat terima. Yang 2 tambahan. Ada Allah yang mau kasih pahala, tidak, itu terserah Allah. Orang lihat, Allah melihat niatnya kok, yang dinilai niatnya. Motivasinya. Pakai biji-biji tasbih untuk ngitung, silakan. Uriya belum tentu. Tidak ada orang yang tahu apa isi hati orang. Tuhan tidak pernah bikin polisi rahasia untuk mengetahui hati orang. Tidak bisa seperti itu. Ya, ini supaya ditutup, biar orang ini beribadah tenang. Ini banyak anak-anak muda ini tidak mau lagi ke ustadz. Karena pusing ustadz katanya. Ustadz sana bilang tidak boleh, ustadz sini bilang boleh. Akhirnya apa? Dia pakai Quran terjemah saja. Banyak itu. Sudah capek. Nah, karena itu tidaklah seperti itu. Jangan membuat hukum yang tidak ada ajarannya. Insyaallah. Jadi ibadah tadi sekali lagi yang formal, wajib dan sunnah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada waktunya. Tidak boleh dirubah, ikutin Nabi. Sholat seperti Nabi, puasa semua seperti Nabi, haji manasik seperti haji. Di luar ibadah dinas, nah saya pakai kata dinas deh. Di luar ibadah formal itu amal soleh. Siapa saja yang soleh silahkan. Gitu. Apa saja yang soleh silahkan. Jadi banyak amal soleh itu. Segala yang baik amal soleh. Apa saja. Amal soleh banyak orang tahu. Nolong-nolong orang amal soleh. Semua itu amal soleh. Banyak perbuatan amal soleh. Semua kita tahu. Hati nurani kita tahu. Fitrah kita tahu mana soleh, mana salah. Jadi selalu berbuat baik itu jelas, tidak usah ragu-ragu, apa aja perbuatan baik silahkan. Ya, tidak ada bid'ah itu. Bid'ah itu sebenarnya astagfirullahaladzim. Bid'ah itu di bidang ibadah formal, tapi sahabat melakukan bid'ah. Tidak disalahin, terang-terangan. Oleh Pak Umar itu terang-terangan ditegur sama sahabat lain, ini bid'ah. Oleh Pak Umar bikin sholat berjamaah, biarin aku suka. Kan gitu. Ya sudahlah. Kenapa enggak itu yang ditegur? Kalau selalu bid'ah masuk neraka, nah itu gimana Khalifah Umar? Kan enggak mungkin, dia kan ngerti, dia khalifah. Orang sembahyang terpisah-pisah dia bikin rapi kan, niatnya baik. Kan begitu. Jangan sedikit-sedikit kasihan Khalifah Umar nanti kalau semua bid'ah masuk neraka. Kalau Umar mengatakan ada di Bukhari, aku suka bid'ah ini. Itu jadi kasihan nih kalau masyarakat terus disalahin bid'ah. Jadi mereka nanti tidak mau ibadah, ragu-ragu. Bid'ah itu ibadah yang formal yang dirubah. Banyak bid'ah itu, banyak. Amin. Tidak ada tuh dalil. Di Quran kan nggak ada amin. Al-Fatihah walad dolin. Ada tulisan amin nggak? Ah sudah. Bismillah ada nggak? Ah itu malah terbalik, baca Bismillah dia takut. Amin dia baca keras-keras yang tidak tertulis di situ. Saya bukan mau ngejek, maksud saya supaya sadar. Jangan mudah-mudah lah orang jadi bingung ya. Baca amin boleh, silahkan, tidak ada masalah. Ya, jadi kita sudah sampai 3 tadi untuk sampai mutmainnah itu selalu berniat baik, kedua berprasangka baik, yang ketiga selalu berbuat baik. Sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas manusia.
Manusia yang paling baik adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu amal soleh. Apa saja yang memberi manfaat ke orang lain, amal soleh. Nggak usah nunggu hadis lagi. Itu bebas. Semua tahu. Allah kasih akal untuk apa? Ini akal untuk apa ya? Hanya kadang berbeda tentang amal soleh itu apa. Ya itu masing-masing yang sukanya lah. Ya kan? Misalnya 5 tambah 5, 10. Saya maunya 5 tambah 5. Anda maunya 9 tambah 1. Boleh. Yang satu lagi maunya 8 tambah 2. Yang satu lagi mau 6 tambah 4. Dan seterusnya. Kan beda itu. Tapi hasilnya sama 10. Ya kan gak masalah. Semua dia beramal soleh. Ya silakan. Ada yang mau amal soleh bagi beras. Ada yang mau amal solehnya baca wirid. Ada yang mau amal solehnya bangun malam. Ya masing-masing. Semuanya amal soleh. Yang penting lillahi ta'ala. Yang keempat, selalu pasrah dan tawakal kepada Allah. Itu kita sudah simbolkan dalam sujud. Sujud itu pasrah, tawakal pada Allah, nyerah. Karena hanya Dia yang Maha Kuasa. Hanya Dia yang dapat mengatur kehidupan kita. Hanya Allah yang menyelamatkan segalanya. Allah yang menyelamatkan kita di dunia, di kubur, di alam barzah, di akhirat. Hanya Allah. Oleh karena itu, asuransikan diri kepada Allah. Masih asuransikan lagi, apalagi jual diri kepada Allah. Serahkan. Ngambang. Kita bergerak, tapi hubungan hati kepada Allah. Merasa Allah bimbing. Tenang, jalan. Tidak ada yang paling kuat selain Allah. Tidak ada yang paling kuasa selain Allah. Allah semua. Semua memati manusia ini. Siapapun dia. Siapapun dia. Petinju-petinju juga sudah pada mati. Muhammad Ali sudah mati semua. Yang lain udah pensiun, udah tua, udah tadinya petinju. Sudah. Muhammad Ali sadar dia sebelum meninggal. Dia bilang, saya lemah, saya bukan yang paling kuat, Allah yang maha kuat. Sadar dia. Nah itu. Jadi bergantung kepada yang maha kuat, pada Allah. Bergantung di dahan yang lapuk, jatuh kita. Jadi bergantung kepada yang lemah, kita jatuh. Bergantung pada yang maha kuat, Allah. Tidak ada yang maha kuat selain Allah. Hanya kepada Allah. Buang ketergantungan kepada selain Allah. Buang. Itu setengah syirik. Ketergantungan kepada Allah. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Situ. Lepaskan segalanya. Jadi kita mengapung saja. Kepada Allah saja. Tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah. Dia Maha Kuasa. Secara fakta kita tahu betul yang berkuasa hanya Allah, yang lain tidak berkuasa. Nah itu kita sering bawa itu. Ada di apa ini semuanya ini? Tawakal semua ada di mana? Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup Tuhanku Allah. Aku hanya mengharap kepadanya. Aku hanya menggantung kepadanya. Apapun yang darinya aku terima. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup aku punya Allah. Aku enggak butuh kepada yang lain. Kebutuhanku hanya kepada Allah. Ketergantunganku hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Kepadanya ku serahkan diriku. Ku asuransikan diriku, keluargaku semua kepada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada apa-apa di hatiku. Tidak ada siapa-siapa dalam hatiku. Hanya Allah. Yang ku ingat hanya Allah. Yang ku takuti, dia yang ku harapkan, dia tumpuan harapanku, dia segalanya bagiku, dia Allahku, gitu. Dia Tuhanku. Itu alur siratal mustaqim. Kalau sudah begitu kita sudah masuk dalam jalur siratal mustaqim. Jalur siratal mustaqim ini kita berangkat, tepiannya di Telaga Haud. Berlayar kita di alur siratal mustaqim sampai di Haud sana. Di Haud itu jadi sudah lewat hisab, sudah lewat timbangan amal, sudah lewat penayangan perbuatan kita, tayangan film kita semua, sampai diterima rapor, terus sampai di mizan, terus sampai di Haud. Haud terakhir itu menjelang ke akhirat. Ada telaga di situ. Situ nanti ada yang bagikan minum air telaga itu. Sudah hilang haus selamanya itu. Habis capek itu perjalanan dari pas kiamat tuh lama itu. Pas kiamat itu kita tuh kayak di pelonco gitu tuh. Kalau zaman dulu ada pelonco ya. Semua ini barang semua yang pernah hidup, yang sedang hidup, yang akan hidup nanti itu sampai kiamat, nanti dari Adam sampai kiamat tuh kumpul manusia tuh. Entah berapa triliun itu.
terus jalan. Itu ntar gelap, terang di padang. Yang jalannya bagus, yang jalannya rapi, yang terkesot-kesot, yang tengkurap, ya segala macam sudah. Yang merangkak, tergantung amalnya. Yang gelap, ada yang dapat cahaya di surat Syu'ara ya. Ada dapat cahaya, keluar dari sini ke badannya, terang dia. Sebelahnya mau lihat, ada tabir, kamu nggak boleh ikut dia. Itu yang sholat yang apa, ada jadi cahaya semua amalnya. Segala amal perbuatan kita bisa berbentuk makhluk. Ada riwayat yang sahih dan sebanyak orang sudah membuktikan. Ketika manusia itu di kuburnya, ketika bangkit nanti di hari kiamat, dia berdua bareng di kubur dia, ada yang ikut juga, ada makhluk. Makhluk itu mendampingi terus. Dalam perjalanan di mahsyar itu mendampingi terus, menyenangkan terus. Jangan takut, membisikkan la takhaf wala tahzan, jangan takut, terus jalan, terus urus. Didampingi terus oleh makhluk. Di akhir dia tanya, kamu ini siapa kok ngikutin saya terus? Kok menyenangkan saya terus? Saya ini perbuatanmu, kamu pernah menyenangkan hati orang. Kamu sering menyenangkan hati orang. Perbuatanmu yang menyenangkan hati orang itu oleh Allah dibentuk menjadi makhluk saya ini. Coba tuh, benar itu. Karena pernah ada yang berdoa, ya Allah, makhluk yang telah kau ciptakan karena memberi hati senang kepada orang, pada hambamu, berikan aku dari sekarang. Ya Allah, dia sujud. Mungkin Allah berikan dia. Jadi dia sekarang ini dibisikin terus, setiap mau susah ada dibisikin, dikasih gembira terus, dikasih. Sampai ke akhirat nanti. Semua Allah kun fayakun. Allah kun fayakun, mau bikin apa saja bisa. Apapun Allah mau bikin bisa. Mau bikin kursi ini bisa. Jangan lagi lain. Kursi kun fayakun, meja dia mau bikin di mana dia suka. Tapi karena nggak ada keperluan dia nggak bikin. Tapi ada dia bikin yang kita dibikin tidak tahu. So kalau kita tahu ada makhluk mendadak di depan kita, kitanya pingsan. Banyak dia bisa ciptakan. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap saat itu melakukan. Saat yang ini terjemah kita di Quran itu di surat Al-Kahfi itu, kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah senantiasa sibuk. Tolong yang punya Quran terjemah itu kalimat sibuk dibuang, diganti. Kok Allah sibuk sih? Kullu yaumin huwa fi sya'an, Allah itu selalu memantau, mengetahui semua, tidak ada yang luput dari pandangannya. Gitu. Masa Tuhan sibuk? Itu salah bahasa ya. Itu diterjemah semua. Diganti itu kalimat sibuk. Banyak itu kalimat-kalimat yang tidak pas ya. Banyak lagi, ada lagi musaddikon. Musaddikon lima ma'akum. Ini menyimpang dikit tapi enggak apa-apa. Bukan sempung lagi, ingat. Supaya diperbaiki. Al-Quran datang musaddikon. Ya, membenarkan kitab-kitab yang ada padamu. Nah ini sebagian orang membenarkan itu Injil dan Zabur dibenarkan oleh Al-Quran. Maksud membenarkan di situ, kalimat membenarkan dua sayap, bisa memperbaiki, bisa mengiyakan. Membenarkan di sini artinya mengoreksi, memperbaiki. Karena di sini soddaqo, musaddikon dari soddaqo yusaddiku, dalam grammar itu suatu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau benar saja tidak membutuhkan objek, tapi membenarkan, ada objek yang dibenarkan. Ya kan? Nah, itu pembenarannya, koreksinya itu qul huwallahu ahad. Jadi Quran itu sudah, Taurat dan Injil sudah ada di dalam Quran. Tapi sudah dibersihkan, diasrikan. Seperti itu. Jadi membenarkan di sini bukan mengiyakan tapi mengoreksi, musaddiqan lima ma'akum. Kita ambil kesimpulan di akhir, pendengar semua, di akhir ini marilah kita bersama merenungkan. Kalau sudah kita menyiapkan diri seperti tadi, ya, selalu berniat baik, berbuat baik, berprasangka baik kepada Allah, untuk mencapai jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah itu seperti itu, dan jiwa mutmainnah itu juga selalu ridho pada hukum Allah. Selalu ingat mau mati. Selalu puas dengan rezeki berapapun. Apapun yang kita makan di rumah, ada apa saja, nikmati saja. Jangan sekali mengeluh. Alhamdulillah. Karena enaknya makanan itu kalau kita ridho. Ya, alhamdulillah ada ini, sudah jadi enak. Bukan apa yang dimakan yang enak, hati ini. Kalau hati ini suka, semua enak. Kalau hati ini tamak, ya cuma ini, nah itu bikin neraka sendiri. Semua makanan tidak enak jadinya. Ridho, alhamdulillah, gitu. Nah itu jiwa mutmainnah. Jadi dia senang terus. Apa saja alhamdulillah. Gitu. Ini masih ada makan, alhamdulillah. Nasi di kampung banyak, masih ada orang makan nasi sama kerupuk. Ada,
Masih ada itu. Nasi sama kerupuk saja. Ada satu rumah berapa orang ya beli telur, telurnya dikasih terigu yang banyak sedikit atau apa. Ya alhamdulillah enak, nggak enak kalau dia suka. Makanan yang tidak enak itu yang kita tidak suka. Ya kan? Enak kalau suka. Maka itu apapun yang Allah takdirkan suka saja. Supaya hati mutmain. Nah kalau mutmainah itu yang diundang Allah ke istananya. Ini kan diulang terakhir ini ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, ya sudah mendapat ketenangan, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke Tuhanmu, kepada Allah Tuhanmu. Engkau suka, Allah juga suka padamu. Engkau ridha, Allah ridha padamu. Fadkhuli fi ibadi, kumpullah bersama-sama hambaku, kesayanganku di sana. Fadkhuli jannati, masuklah surga. Surga Allah, bukan surga yang lain, surga Allah, istananya. Nikmat luar biasa, menjadi kesayangannya. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah mendapat jiwa mutmainnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami mohon dilimpahkan jiwa yang mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik, selalu beriman, ingat selalu akan jumpa denganmu. Wa tardha biqada'ik, selalu ridho dengan segala takdirmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, selalu bersuka menerima apapun yang kau berikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.